Halo, selamat datang kembali di channel Kalestia Rider Plus. Kali ini akan membahas breakdown singkat di serial Semi House Season 4 di episode 3. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Adegan dibuka dua gadis yang sedang menyelesaikan karya seni. Namun ada seorang guru yang memperingati diharuskan menyelesaikan sampai larut malam. Di lain tempat, si gadis sedang buang air kecil, namun dikejutkan penampakan kaki yang sedang menuju ke sini. Ketika gadis menghela napas lega sambil diam-diam, tiba-tiba tertangkap. Di suasana pagi, Duri menggoda Hari, namun saat tersungguh di ujung kaki, si dukun langsung menyelamatkan, tapi malah menolong mentah-mentah. Akhirnya si dukun langsung ikhlas meninggalkannya. Tapi bukankah di episode 1 ini Duri pernah melihat wajahnya? Saya pikir saya akan menyebutnya bahwa saya melihatnya di depan apartemen Simbi sebelumnya. Saya sedikit terkejut untuk mengatakan bahwa aku ini tampan. Bahkan jika aku tidak bisa melihat wajahmu, aku tidak bisa melupakan baju merah itu. Saat berpindah, Hunyu mendapatkan kasus baru. Murid hilang dari kamar mandi sekolah dasar. Sampai di lokasi TKP, Hari dan teman-temannya sedang mengobrol, namun dikejutkan guru kelas kepala untuk meninggalkan area tersebut. Karena penasaran, mereka bertemu salah satu saksi mata di depan sekolah dasar. Saat memberikan penjelasan, sekolah ini memiliki gedung lama dan gedung baru, dan anak-anak sekolah kami menggunakan gedung baru. Dia mengatakan bahwa dia harus mengambil kelas di gedung tua yang berusia lebih dari 10 tahun karena pekerjaan konstruksi yang tiba-tiba runtuh. Tapi sejak saat itu, anak-anak boleh menghilang satu persatu. Setelah memberi petunjuk, Hari dan kelompok memutuskan untuk memasuki gedung, kecuali Duri yang harus memutuskan untuk pergi dengan berbagai alasan. Pada titik ini, ekspresi Hari saling mengusik. Saya tahu apa yang dipikirkan Duri, tetapi saya pikir itulah masalahnya, dan memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Beliau lebih dekat, sepertinya Gaen dan Kang Lim tahu apa yang mereka pikirkan. Ketika memasuki gedung tua, tiba-tiba ada yang mendekat. Dengan terburu-buru, Hari dan teman-temannya bersembunyi di kamar mandi. Di malam hari, Duri yang ditinggalkan sendirian dengan rasa kekesalan. Saat berdiri tiba-tiba kaget dan menghindar, dan secara paksa Duri langsung ke gedung kamar mandi tersebut. Di gedung yang sedang dibangun, Duri merasa senang karena ini adalah gedung baru. Jadi tidak mungkin ada setan. Saat buang air besar, dikagetkan sesosok setan di plafon atas. Hari dan Kang Lin dan yang lainnya keluar dari gedung tanpa merasakan sesuatu yang istimewa di kamar mandi. Melihat bahwa tidak ada tempat di sekitar mereka, mereka memutuskan untuk berpisah dan menemukan satu sama lain. Setelah melihat lampu menyala di gedung yang sedang dibangun, Hari memasuki gedung yang merasa curiga. Ketika dia melihat secangkir camilan yang Duri makan di depan kamar mandi, Hari langsung tahu apa yang terjadi di kamar mandi. Pada akhirnya Hari terjebak dalam dimensi setan. Hari mendengar dan pergi ke tempat suara Duri yang dikurung. Saat berjalan, setan pun muncul keluar dari belakang. Hari tidak bisa memanggil setan dengan tenang melihat setan kepala panjang berusaha menyerang, dan seketika itu tidak bisa bergerak dan kesakitan. Saat penghalang dimensi mulai keretakan, tiba-tiba muncul seorang dukun yang ingin menolongnya. Melihat lebih dekat, saya pikir pakaian itu sangat mirip yang dipakai sama Kang Lim. Namun saya pikir ini akan menjadi hal yang baik jika dimana dukun menyelamatkan Hari di sana. Bagaimanapun Hari harus menyelesaikannya. Tapi dukun ini merasa tidak enak, tiba-tiba kabur, dan dikarenakan ada kedatangan tak diundang, yaitu guru sekolah seolah-olah dia mengenal, dan ternyata identitas sebenarnya adalah Do Yun, adalah seorang murid guru tersebut, teman alumni. Guru tersebut teman memintanya untuk melepaskan anak itu tersebut. Saat mau menceramai, setan leher panjangmu membuatnya marah dan langsung menyerang, dan disambut Kali yang mulai duluan menyerang. Saat mereka bertarung, Hari berusaha menyelamatkan anak-anak yang terjebak dari dunia dimensi. Kang Lim mencoba menghentikan setan yang bergegas keluar setelah melihat anak-anak yang melarikan diri. Dia mengayunkan pedangnya seperti permen. Duri dan Hari segera memanggil setan gabungan dan berhasil dilumpuhkan. Saat membuat Jung Hee meminta maaf kepada Donyu karena tidak sengaja meninggalkan saat main peta umpet di kamar mandi yang dikunci oleh penjaga saat tanpa sepengetahuan Jung Hee. Jung Hee akhirnya Donyu menerima dan mengulurkan tangan untuk memberitahumu untuk berhenti peta umpet sekarang. Sejujurnya saya pikir itu terlalu mudah untuk dibayar karena dibandingkan dengan apa yang telah saya dipertemukan 10 tahun yang lalu. Tampaknya Jung Hee telah menunggu Doyong untuk menemukannya. Sebelum ditinggalkan, Doyong memberitahu peristiwa kejadian 10 tahun lalu, di mana akan muncul seorang dukun bertopeng dengan kekuatan yang kuat menyegel seluruh makhluk dan menguburkan jauh di dalam tanah. Namun setelah waktu yang lama dan dibebaskan dari segel karena konstruksi, dan dikatakan bahwa dia datang ke sini melalui urat air di tanah. Selain itu, dukun itu yang menyegel dirinya dan memunculkan penghalang mengenai pakaian yang sama.
Dilihat dari faktanya bahwa itu telah disegel selama 10 tahun. Tampaknya si dukun ini bukanlah orang yang menyegel seluruh makhluk itu tak bersalah, melainkan organisasi golongan hitam tampaknya melakukan perbuatan tak bersalah demi ambisi. Itulah pembahasan breakdown di episode 3. Jika ingin menambahkan, tulis komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.